Tawaran seperti keabadian yang dihabiskan dengan kecantikan yang tidak menua mungkin terdengar tidak dapat dilewatkan. Tetapi sang pahlawan Yunani menolak kebaikan yang ditawarkan seorang dewi karena ia masih rindu untuk kembali ke rumah istrinya. Jika ada cerita yang dianggap sebagai dongeng terbesar yang pernah diceritakan, epos purba Odyssey karya Homer memiliki klaim yang lebih baik daripada cerita-cerita lain. Tapi petualangan Odysseus sendiri adalah urusan yang hampir duniawi di tengah para dewa dan monster yang mengisi kisah tersebut. Karena ini bukan tentang berlayar untuk menemukan sesuatu yang menakjubkan dan baru. Ini tentang seorang pria yang berusaha pulang pada akhir perang yang berlangsung selama 10 tahun. Odysseus adalah suami yang jauh dari istrinya, ayah yang merindukan putranya tumbuh besar, pejuang yang perangnya telah berakhir, raja yang jauh dari kerajaannya, pemimpin yang semua pasukannya mati, pemuas hasrat para dewi, dan putra yang ibunya meninggal karena frustasi lantaran percaya bahwa dia telah mati. Odysseus telah menghadapi banyak cobaan dan kesengsaraan dalam perjalanan pulangnya dari Troya akibat kemarahan para dewa. Kemalangan terakhir yang dihadapi Odysseus adalah hancurnya kapal dan pasukan terakhirnya ketika Zeus menghancurkan mereka untuk menenangkan Helios. Odysseus selamat dengan memegang sisa-sisa kapalnya. Ia terapung-apung selama beberapa hari di laut sebelum akhirnya terdampar di pulau Ogygia. Dan dari sinilah semua kisah dimulai. Legenda dan mitologi telah menjadi bagian integral dari sejarah Yunani dan tidak lebih dari Odyssey karya Homer yang ikonik. Meskipun ditulis pada abad ke-8 sebelum Masehi, ia telah meninggalkan jejaknya pada sejarah dan seni serta mempengaruhi budaya hingga saat ini. Ini menceritakan kisah pahlawan Odysseus dan perjalanan pulangnya yang epik dari Troya ke Ithaka. Dalam cerita, salah satu mitos yang paling menonjol adalah seorang dewi minor bernama Calypso yang menarik. Calypso adalah putri dari Titan Atlas yang diasingkan di pulau Ogygia karena saat Titanomakhia ia telah mendukung ayahnya dalam pertempuran. Namanya terkait dengan kata Yunani yang berarti menyembunyikan, dan dia melambangkan kekuatan yang mengalihkan pria dari tujuan mereka. Dalam beberapa sumber kuno lainnya, Calypso dianggap sebagai salah satu Oceanid, putri Oceanus dan Thetis, atau Nereid, putri Nereus dan Doris. Meskipun ini bisa menjadi 3 Calypso yang berbeda. Putri-putri Titan Atlas disebut-sebut di antara yang paling cantik dari semua dewi abadi, tak terkecuali Calypso. Walaupun sang dewi tidak menampilkan kecantikannya sebagai bagian dari kumpulan salah satu dewi yang lebih terkenal seperti banyak nimfa lainnya, karena Calypso telah membuat rumahnya di pulau Ogygia dan hidup menyendiri di sana. Calypso menjadi terkenal ketika pahlawan Yunani Odysseus tiba di Ogygia. Calypso akan menyelamatkan pahlawan yang karam, dan Odysseus dirawat di rumah sang dewi. Rumah Calypso telah disebut sebagai goa dan istana, tetapi dalam kedua kasus itu dikatakan sebagai tempat yang indah yang dikelilingi oleh pepohonan, tanaman merambat, burung, hewan, dan sungai yang mengalir, ditambah dengan para nimfa yang menjadi pelayan pribadi sang dewi. Saat merawat Odysseus, Calypso yang mistis jatuh cinta dengan sang pahlawan Yunani dan segera menawarkan untuk menjadikan Raja Ithaka itu sebagai suaminya yang abadi. Tapi Odysseus tidak menerima kemurahan hatinya. Dia selalu bermimpi untuk kembali ke Ithaka kepada istrinya Penelope. Calypso sangat mencintainya, sehingga meskipun dia menolak tawarannya, Calypso terus berharap dan merayu Odysseus. Pada akhirnya Calypso menjadikan Odysseus sebagai kekasihnya. Jadi pada malam hari, Odysseus akan berbagi tempat tidur dengan Calypso. Tetapi setiap hari, dia akan pergi ke garis pantai dan melihat ke arah Ithaka. Terlepas dari keindahan Calypso dan lingkungannya, Odysseus hanya memandang Ogygia sebagai penjara, dan selama beberapa tahun, ia akan tetap ada di sana. Lamanya Odysseus di sana adalah 7 tahun menurut Homer, meskipun yang lain mengatakan bahwa Odysseus berada di Ogygia hanya sekitar 1-5 tahun. Mereka hidup bersama di rumah goa yang menakjubkan, dan menurut Hesiod, Calypso bahkan melahirkan 2 anak, yaitu Nausithous dan Nausinous. Sementara sumber-sumber kuno lainnya juga menyebut Latinus dan Telegonus sebagai putra-putra Calypso, meskipun mereka lebih sering disebut sebagai putra-putra Circe. Apakah Odysseus benar-benar dipenjara oleh Calypso, atau kerinduannya melemah selama bertahun-tahun dan kenyamanan serta cinta yang diberikan Calypso kepadanya?
Semua tragedi ini dirancang oleh Poseidon yang marah pada Odysseus atas keterlibatannya dalam kematian putra Poseidon, Polyphemus. Tetapi ketika satu dewa menemukan seseorang yang tidak disukai, yang lain akan menawarkan bantuan karena kasihan. Tepat 10 tahun sejak Odysseus meninggalkan Troya, Dewi Athena yang merupakan sekutu Odysseus bertindak. Ia ingin menyelamatkan sang pahlawan. Kebetulan ketika itu, Poseidon sedang ada urusan dan tidak berada di Olympus. Maka Athena memberitahu ayahnya Zeus dan para dewa bahwa Odysseus sudah cukup menderita dan bahwa dia harus pulang ke rumahnya di Ithaka, tempat istrinya Penelope dan putranya Telemachus. Jika Dewi Athena tidak meminta Zeus untuk menyelamatkan Odysseus dari Ogygia dan Calypso, apa yang mungkin bisa terjadi? Zeus akhirnya menyetujui permintaan Athena dan segera mengirim utusan para dewa, yaitu Hermes, untuk membujuk Calypso agar mau membiarkan Odysseus pergi. Calypso tidak bisa menolak perintah Zeus, raja para dewa, mungkin karena agak takut pada kekuatannya, tetapi karena agak marah karena kehilangannya yang akan datang. Dia memiliki sesuatu untuk dikatakan pada Hermes, bahwa para dewa sungguh kejam. Mereka tidak tertandingi karena cemburu. Calypso merasa bahwa dia diperlakukan tidak adil, karena menurutnya para dewa Olympus dapat melakukan apa yang mereka inginkan terhadap manusia. Namun para dewi tidak diberi kebebasan yang sama. Tentu saja, Zeus, raja para dewa sendiri, dikatakan telah banyak menculik para wanita. Tetapi para dewa tidak tahan membiarkan seorang dewi tidur dengan seorang pria, bahkan jika itu dilakukan tanpa menyembunyikan, dan dia telah memilihnya sebagai permaisurinya yang sah. Calypso akhirnya tidak punya pilihan, jadi sang dewi memberitahu Odysseus bahwa dia sekarang bisa bebas untuk pergi. Calypso juga membantu Odysseus untuk menyediakan bahan membuat perahu yang akan membawanya kembali ke istrinya dan Ithaka. Ia menyediakan makanan dan anggur yang cukup untuk perjalanan panjang Odysseus, serta menunggu angin yang baik sebelum sang pahlawan benar-benar pergi meninggalkannya. Calypso yang percaya bahwa dia menyelamatkan Odysseus setelah kehilangan kekasihnya selama 7 tahun mencoba bunuh diri, tetapi menjadi abadi. Sang dewi hanya mengalami rasa sakit dan penderitaan yang mengerikan. Jika Athena dan Zeus tidak ikut campur, apa yang bisa menjadi akhir dari cerita ini? Akankah Odysseus pernah berpikir untuk membuat perahu untuk meninggalkan pulau? Apakah Calypso, seorang dewi dan nimfa laut, benar-benar memiliki kekuatan untuk mengikat kehendak bebas Odysseus untuk pergi? Mungkinkah dia menahannya di luar keinginannya sendiri yang kuat? Apakah Calypso benar-benar adalah mitos pengalihan atau godaan nafsu abadi? Mereka hanya mengatakan bahwa setelah Odysseus pergi dari Ogygia, Calypso merindukan cintanya yang hilang, memandang ke laut lepas, ke arah kepergian Odysseus, kekasihnya yang disembunyikan.